Halo masyarakat Indonesia, sudahkah kalian berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi Indonesia? Dan siapa pilihan kalian? Di episode Kata Nalar kali ini, gue akan membahas mengenai Partai Solidaritas Indonesia. Pertanyaan besarnya, apakah PSI akan lolos ke Senayan di pemilu 2024? Jawabannya adalah sangat mungkin. Gue jelasin satu persatu alasannya. Pertama, pengaruh Jokowi. Kita sama-sama tahu kalau misalnya Jokowi memiliki dampak yang besar, baik secara langsung maupun tidak langsung di pemilu 2024. Kalau kata pengamat politik Kodari sih, kolam pemilih di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu kolam yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi dan kolam yang nggak puas. Dan Prabowo Gibran berhasil mengkapitalisasi kolam yang puas terhadap pemerintahan Jokowi. Kita tahu ya, approval rating Presiden Jokowi itu sangat tinggi. Bahkan pernah mencapai angka lebih dari 80%. Makanya, elektabilitas Prabowo Gibran sampai di detik-detik akhir pencoblosan itu masih paling tinggi. Dan pertanyaannya, gimana dengan PSI? Kan PSI itu sejak awal menjadi partai yang paling terdepan dalam mengusung gagasan Jokowisme. Terlihat dari berbagai alat sosialisasi mereka, kayak misalnya ada billboard, ada baliho, yang dimana menampilkan wajah Jokowi. Selain itu, Ketua Umum PSI saat ini, Kaesang, emang merupakan putra dari Jokowi. Untuk menjawab hal tersebut, gue mau tarik mundur sedikit ke belakang. Pada 26 September 2023, Kaesang itu resmi menjadi Ketua Umum PSI. Dan pada saat itu, berdasarkan survei indikator politik pada tanggal 30 September 2023 memperlihatkan bahwa elektabilitas PSI itu berada di angka 0,8%. Nah, hasil survei indikator politik yang terbaru, yaitu pada 9 Februari 2024, elektabilitas PSI itu meningkat cukup tinggi menjadi 2,3%. Bahkan di survei Poltreking pada hari yang sama, elektabilitas PSI itu sudah mencapai 3,4%. Wow, peningkatan yang cukup fantastis. Jadi gue bisa ambil kesimpulan bahwa ada Kaesang efek terkait peningkatan elektabilitas PSI. Ditambah lagi, hubungan antara Jokowi dan PSI itu emang terbilang sangat harmonis. Bahkan Jokowi pernah bilang bahwa ia memang senang dengan PSI sejak dulu. Seperti misalnya kita bisa lihat di beberapa kesempatan, Jokowi itu terlihat sangat akrab dengan para kader PSI. Misalnya ketika berada di Jogja, di Bandung, maupun di Medan. Nah, hubungan yang harmonis antara PSI dan Jokowi ini menjadi jembatan kepada para relawan Jokowi untuk bisa membantu PSI agar lolos ke Senayan di pemilu 2024. Walaupun kayak gitu, hasil survei Poltreking dan indikator politik belum melewati ambang batas 4% sebagai syarat utama PSI bisa lolos ke Senayan. Nah, menurut gue, kerja para calon anggota legislatif PSI bisa membuat PSI lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024. Tapi siapa aja sih mereka? Ada beberapa nama yang bisa menjadi vote getter atau caleg-caleg yang bisa mendongkrak suara PSI untuk lolos ke Senayan. Kayak misalnya, ada Grace Natali dan Sheryl Tanzil di DKI Jakarta 3. Ade Armando dan Marsha Damita Siagian di DKI Jakarta 2. Valdo Maldini dan Dedek Prayudi di DKI Jakarta 1. Isyana Bagus Oka di Banten 3. Giring Ganesha di Jabar 1. Andi Budiman di Jateng 1. Helmi Yahya di Sumsel 1, Irma Huta Barat di Sumut 2, Raja Juliantoni di Riau 1, dan masih banyak lagi. Jadi, kali ini gue mengambil kesimpulan bahwa ada dua faktor yang menjadi landasan PSI dapat lolos ke Senayan di pemilu 2024 mendatang. Yaitu adanya Jokowi dan Kaesang efek, serta kerja masif dari para caleg PSI. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.